Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngebahas sebuah topik yang luar biasa memukau. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa burung harus sampai repot-repot membuang organ tubuhnya cuma demi bisa terbang? Ya, kalian nggak salah dengar kok. Untuk bisa menguasai angkasa, burung purba ternyata harus ngelakuin peretasan biologi alias biological hack yang paling ekstrim dalam sejarah evolusi. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti bahasanya, coba deh bayangin perdebatan liar yang sempat rame banget di forum Reddit. Apakah burung itu sebenarnya reptil? Coba deh kalian bandingin seekor T-Rex raksasa yang perkasa sama ayam peliharaan yang sering kita lihat lari-larian di halaman. Apakah mereka berdua nih pada dasarnya adalah hewan yang sama? Gimana ceritanya sebuah mesin pembunuh raksasa yang bersisik bisa berevolusi jadi hewan berbulu yang ringan banget? Jawabannya ternyata tersembunyi pada perbedaan yang sangat drastis di sistem reproduksi mereka. Hal ini brilian banget buat ngegambarin poin utamanya. Kayak yang pernah diomongin sama salah satu pengguna Reddit, Andre Fonseca, secara kladistik atau silsilah evolusi, burung itu emang masuk ke dalam klade reptilia. Analogi gampangnya tuh kayak silsilah keluarga aja. Burung adalah keturunan langsung dari dinosaurus theropoda. Fakta bahwa mereka sekarang mengganti pakaian sisik mereka jadi bulu yang halus, nggak serta-merta menghapus silsilah kuno mereka. Singkatnya, mereka ini adalah dinosaurus modern. Bagian 1. Misteri identitas sang dinosaurus. Kalau mereka beneran keturunan dinosaurus darat yang berat banget itu, terus gimana dong cara mereka merekayasa ulang seluruh biologi tubuhnya biar bisa terbang? Kunci dari misteri ini ada di dua kata, viviparitas dan oviparitas. Mamalia kayak kita kan bereproduksi dengan cara melahirkan atau vivipar. Proses kehamilan di dalam perut ini butuh waktu dan nambah massa tubuh secara signifikan. Nah, bayangin aja ada pesawat komersial yang maksa lepas landas tapi bawa kelebihan bagasi bertonton. Bakal susah banget kan? Makanya burung milih strategi oviparitas atau bertelur. Kasarnya mereka mutusin buat nurunin bagasi tersebut lebih awal dan nyimpen calon bayinya di luar tubuh, biar induknya tetap ringan dan lincah bermanuver di udara. Dan jujur aja, ini bukan sekadar preferensi hidup mereka, tapi murni karena dipaksa sama hukum fisika aerodinamika yang brutal banget. Inti dari rumus aerodinamika itu nunjukin kalau tenaga yang dibutuhin buat terbang berbanding lurus dengan massa tubuh pangkat 1,5. Maksudnya gini, nambah berat badan dikit aja gara-gara bawa embrio di dalam perut bakal nuntut jumlah energi yang nggak masuk akal dari otot dada burung. Secara biomekanis, kehamilan internal buat burung yang mau terbang itu benar-benar sebuah kemustahilan. Bagian 2. Pengorbanan ekstrem demi terbang. Karena tuntutan fisika yang ketat banget itulah, proses evolusi menuntut harga yang sangat mahal. Siap-siap dengar fakta mengejutkan ini ya. Peretasan evolusi paling gila yang dilakuin sama burung adalah mereka kehilangan ovarium sebelah kanan. Ya, beda sama kebanyakan vertebrata, termasuk manusia yang punya sepasang ovarium, burung betina dewasa secara biologis mematikan pertumbuhan ovarium dan saluran telur sebelah kanannya. Jadi mereka cuma hidup pakai saluran yang sebelah kiri doang. Jadi, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka harus ngelakuin hal se-ekstrim ini? Ada dua alasan utama. Pertama, udah pasti buat mangkas berat badan secara drastis demi efisiensi pas terbang. Kedua, coba bayangin kalau burung punya dua saluran telur yang aktif barengan di dalam perutnya. Pas si burung lagi ngelakuin manuver terbang yang tajam atau mendadak, telur-telur rapuh di dalam tubuhnya itu bisa saling berbenturan dan pecah. Itu bisa bikin kerusakan internal yang fatal banget buat si induk. Catatan fosil dari burung purba kayak J. Holernes udah ngebuktiin kalau pengorbanan ini adalah langkah krusial di awal mula evolusi mereka. Hebatnya lagi, saluran telur sebelah kiri yang tersisa ini berubah fungsi layaknya satu jalur perakitan biologi yang super efisien. Karena cuma punya satu ovarium aja, sistem kerjanya jadi persis kayak ban berjalan di dalam pabrik canggih. Kuning telurnya masuk duluan, terus ditambahin putih telur, lalu selaputnya dibentuk, dan terakhir cangkang kerasnya dicetak tepat sebelum telur itu dikeluarin. Semuanya bener-bener diproses satu persatu secara berurutan, mastiin si induk nggak pernah ngebawa beban yang berlebihan di satu waktu. Bagian 3. Anatomi canggih sebutir telur. Karena burung udah mutusin buat ngebuang rahim dan mindahin proses kehamilannya keluar tubuh, mereka tentu harus nyiptain suatu hal luar biasa buat menggantikan rahim itu. Sebutir telur itu pada dasarnya ibarat pesawat ruang angkasa biologis yang bisa bertahan sendiri. Kalau kita belah penampangnya, kalian bisa lihat kuning telurnya ini berfungsi sebagai tangki bahan bakar yang nyediain nutrisi utama. Putih telurnya atau albumin itu adalah cadangan air sekaligus jadi peredam kejut dari guncangan luar. Terus ada struktur mirip tali kecil yang disebut kalaza.
Ini tuh semacam sabuk pengaman yang tugasnya nahan embrio si astronot biar posisinya tetap sempurna di tengah, nempel sama bagian cangkang yang dapat kehangatan langsung dari tubuh induknya pas lagi dirami. Terus gimana dengan lapisan luar pesawat ruang angkasanya? Cangkang telur ini terbuat dari kalsium karbonat yang kuat banget, tapi tetap ringan dan tipis. Yang bikin geleng-geleng kepala, di cangkang sekecil itu ada sekitar 7.500 pori-pori mikroskopis. Pori-pori inilah yang ngasih jalan buat si embrio untuk napas, ngehirup oksigen, dan ngebuang karbon dioksida. Tapi di saat yang sama, bakteri di luar sana nggak bisa masuk. Belum lagi, pas di dalam perut, induknya bakal nyemprotin pigmen warna ke cangkang buat ngasih efek kamuflase, ngelindungin telurnya dari predator, atau bahkan ngebantu nyerap panas matahari. Ini bener-bener mahakarya rekayasa alam yang gila banget. Bagian 4. Strategi bertahan hidup AVES. Strategi reproduksi ngebawa telur di luar tubuh ini ternyata ngasih keuntungan yang masif banget. Burung jadi punya kebebasan luar biasa buat nyesuaiin taktik bertahan hidup sama tempat tinggalnya. Secara garis besar, adaptasinya kebagi jadi dua kubu. Di satu sisi ada kelompok burung prekocial, contohnya kayak ayam dan bebek. Induk mereka ngasih asupan nutrisi gila-gilaan ke kuning telur. Jadi pas netes, anaknya udah full bolu, matanya melek dan langsung siap lari nyari makan sendiri. Taktik ini cocok banget buat mereka yang sarangnya di tanah dan rawan predator. Di sisi lain ada kelompok altricial, kayak burung gereja atau elang. Anak mereka netes dalam kondisi buta, botak, dan benar-benar nggak berdaya. Kenapa? Karena si induk ngirit energi pas bikin telur. Tapi gantinya, mereka bakal ngabisin waktu dan tenaga buat nyuapin anaknya setiap saat di atas sarang pohon yang jauh lebih aman. Sebuah trade-off yang sempurna banget kan? Nah, strategi tadi itu nyambung banget sama dinamika ekologi yang disebut seleksi R dan K. Spesies seleksi R, kayak burung puyuh, itu main kuantitas atau jumlah. Karena tinggal di lingkungan yang nggak stabil dan bahaya, mereka bertelur banyak banget sekaligus berharap paling nggak ada beberapa yang sukses bertahan hidup. Berbanding terbalik sama spesies seleksi K, semacam burung elang laut besar. Mereka cuma nelorin 1 atau 2 butir telur aja. Tapi si induk benar-benar mendedikasikan seluruh waktu dan energinya buat mastiin anak yang satu ini tumbuh kuat dan sukses di lingkungan yang kompetitif. Jadi, inilah inti dari semua yang kita bahas dari awal tadi. Buat bisa menaklukkan langit, burung itu nggak cuma butuh numbuhi bulu di badannya. Mereka benar-benar harus nulis ulang anatomi reproduksinya, rela ngorbanin organ tubuhnya sendiri, dan mindahin seluruh proses kehamilan ke dalam sebuah kapsul mandiri yang menakjubkan. Jadi, lain kali kalau kalian buka kulkas dan ngambil sebutir telur, coba tanyain ke diri sendiri. Apakah kalian cuma ngelihat bahan sarapan pagi, atau kalian lagi megang sebuah mahakarya teknologi bertahan hidup aerodinamis, berusia 150 juta tahun yang diwariskan langsung dari era dinosaurus? Terima kasih banget udah ngikutin penjelasan kita kali ini. Teruslah penasaran, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.